teman-teman, perkenalkan saya Chelsea Tandia dari kelompok 3. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu ada Carolus Tudanggene, Yasinta Skolastika Tintingon, dan Chandra Korompis. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai apa saja dampak dari pemanasan global. Yuk kita cari tahu bersama. A. Berkurangnya volume es di kutub selatan. Lubang ozon tampak begitu besar di kutub selatan, sehingga suhunya meningkat. Akibatnya, es di kutub selatan lebih banyak dibandingkan di kutub utara, sehingga pulau-pulau kecil di kutub selatan atau bukit es banyak longsor menjadi serpihan-serpihan yang akan mencair dan menyatu dengan laut. B. Tenggelamnya pulau kecil. Akibat es kutub meleleh, membuat volume air laut naik, sehingga pulau-pulau kecil tenggelam ke dalam laut. C. Terganggunya lingkungan hutan bakau. Hutan bakau memiliki fungsi antara lain mencegah abrasi sebagai tempat tinggal berbagai jenis ikan, menyerap partikel-partikel tanah hasil erosi daratan, dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Terjadinya penyusutan hutan bakau disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu reklamasi pantai, pembukaan lahan tambak, dan kenaikan air laut. D. Pemutihan terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia terbentuk jutaan tahun yang lalu. Terumbu karang merupakan tempat hidupnya berbagai jenis biota laut. Namun dikarenakan kenaikan suhu bumi 2-3 derajat Celcius membuat terumbu karang memutih. Kematian terumbu karang melalui proses coral bleaching, yang artinya warna terumbu karang berubah menjadi putih, yang disebabkan kenaikan suhu air laut. E. Perubahan iklim. Lubang ozon mengakibatkan sinar ultraviolet yang berbahaya dapat masuk ke dalam atmosfer bumi sehingga suhu udara naik. Kenaikan suhu udara mengakibatkan perubahan arah mata angin sehingga terjadi pergeseran musim. F. Berjurangnya spesies flora dan fauna. Pemanasan global mengakibatkan suhu menghangat dan perubahan cuaca yang ekstrim. Tumbuhan yang tidak bisa hidup dengan pergantian cuaca ekstrim akan mati dan terancam punah. G. Hujan asam. Hujan asam terjadi karena peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer. Hujan asam memiliki efek atau dampak, yaitu melarutkan nutrisi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman sehingga menyebabkan kerusakan tanaman. Selain itu, hujan asam dapat mengganggu pernapasan manusia. Setelah kita mengetahui segala dampak dari pemanasan global, tentunya kita juga harus mengetahui bagaimana cara penanggulangannya. Yuk kita cari tahu lagi. A. Menghemat energi. Hal yang dapat dilakukan untuk menghemat energi yaitu 1. Mematikan lampu saat tidak digunakan. 2. Mengganti lampu dengan jenis yang hemat energi. 3. Mengendarai sepeda atau berjalan kaki. B. Mencari sumber energi alternatif untuk mengurangi emisi akibat penggunaan bahan bakar fosil. Dilakukan dengan cara mencari sumber energi alternatif lain yang ramah lingkungan seperti energi air, energi panas, energi cahaya matahari, energi nuklir, dan angin. C. Mengolah sampah. Pengolahan sampah organik dan anorganik yaitu 1. Reduce atau mengurangi. Misalnya menggunakan produk minuman yang dapat diisi ulang. 2. Reuse atau menggunakan kembali. Contohnya, memakai pakaian bekas untuk lap. 3. Recycle atau mendaur ulang. Contohnya mendaur ulang kertas, lalu hasilnya dipakai untuk membuat kerajinan. 4. Replace atau mengganti. Contohnya, memakai tas belanja sebagai pengganti plastik. 5. Composting atau membuat kompos. Sampah organik dapat dibuat kompos seperti sampah organik hijau yang dapat digunakan sebagai pupuk. D. Mencegah kerusakan hutan. 1. Mengganti pohon yang telah ditebang dengan menanam pohon dengan kualitas pohon yang lebih bagus. Yang kedua, memperlakukan sistem tebang pilih. Yang ketiga, melakukan program penghijauan kembali di lahan yang rusak. Yang keempat, memberantas penebangan hutan secara ilegal.
Sekian dari video kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman.